Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, Ibu lihat wajah kalian cerah dan ceria. Pastinya sedang berbahagia ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita rapikan terlebih dahulu barisannya. Mari rapikan. Hah? Kenapa barisan kedua ada yang kosong? Siapa yang tidak hadir? Oh, Rasya. Ada yang tahu kenapa Rasya tidak hadir? Oh, seperti itu. Jika sakit, mari kita doakan bersama-sama supaya di pertemuan selanjutnya Rasya bisa hadir bersama kita, supaya Rasya cepat sembuh. Amin. Nah, selanjutnya untuk membuka pembelajaran hari ini dimulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. Untuk membacakan doa, Ibu persilahkan kepada Randy. Silahkan Randy untuk memimpin membacakan doa pembelajaran. Terima kasih kepada Randy yang telah memimpin untuk memulai doa pembelajaran. Selanjutnya, untuk mengingatkan kita semua akan rasa cinta sebagai bukti cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Anissa. Nah, silakan kepada Anissa maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Anissa telah memimpin menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Alhamdulillah, kita telah menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu ini, rasa cinta kita kepada tanah air tumbuh semakin tinggi dan kita merasa bangga telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, Ibu ingin tahu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentunya kita telah mendengar beberapa cerita yang tersebar di negeri kita. Di antaranya melalui televisi, buku dongeng dari ayah atau ibu, atau yang lainnya. Nah, di antara kalian, cerita apa sih yang telah kalian saksikan? Silakan Benny. Oh benar, ada kisah Prabu Siliwangi. Selanjutnya, Rani. Apa? Oh, iya benar, ada Malin Kundang. Lalu ada siapa lagi? Ada Danau Toba. Selanjutnya, Lani. Apa Lani? Oh, ada bawang putih dan bawang merah. Nah, dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengenali tokoh-tokoh yang ada dalam teks cerita fiksi, dapat menjelaskan dan dapat mempresentasikan kepada kita semua hasil diskusi kalian tentang tokoh-tokoh teks cerita fiksi yang akan dilaksanakan nanti. Nah, di sini tokoh-tokoh yang akan dibahasnya yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks cerita fiksi. Tokoh utamanya ada tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Nah, kenapa sih disebut tokoh utama? Nah, termasuk tokoh utama di sini karena tokoh-tokoh ini yang memiliki paling banyak peran atau memiliki paling banyak pengaruh dalam jalannya suatu cerita. Sedangkan tokoh tambahan kurang berpengaruh dalam jalannya cerita, biasanya hanya mendukung tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis saja. Nah, untuk tokoh protagonis di sini biasanya memiliki sifat baik hati, lemah lembut, suka menolong, rajin, ramah tamah, dan sikap positif lainnya. Sedangkan tokoh antagonis biasanya memiliki watak negatif atau watak yang jahat, di antaranya iri, dengki, suka mengusili orang lain, dan selalu melawan tokoh protagonis. Nah, selanjutnya, contohnya dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Ada yang tahu gak sih siapa yang menjadi tokoh utama protagonis dalam cerita ini? Kepada Henny, ya silakan Henny. Ya benar, tokoh Bawang Putih ya. Bawang Putih menjadi protagonis dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Selanjutnya, siapa yang menjadi tokoh utama antagonis dalam cerita ini? Iya, Zaski? Benar, Bawang Merah menjadi tokoh antagonis ya. Lalu tokoh pendukung atau tokoh tambahan yang mendukung protagonis. Iya benar, ada raksasa yang memberikan labu ya. Atau di sebagian cerita ada yang menyebutkan bahwa itu nenek-nenek yang memberikan labu ya kepada Bawang Putih. Selanjutnya, tokoh tambahan yang mendukung antagonis. Siapa? Ada yang tahu? Ya silahkan. Gini? Benar, ibu tirinya Bawang Putih atau ibunya Bawang Merah ya. Ibunya Bawang Merah tentu mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh Bawang Merah kepada Bawang Putih.
sehingga ibu bawang merah tersebut termasuk dalam tokoh tambahan antagonis. Selanjutnya silahkan duduk berkelompok, tidak usah jauh-jauh. Barisan depan dan barisan belakang 4 orang saja berkelompok. Ya, yang ini ada Aldi, Andin, Beni sama Bunga ya. Kelompok 1. Lalu kelompok 2 yang ini barisan depan dan belakang, kelompok 3 depan dan belakang juga, terus kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, kelompok 5 3 orang ya, tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya kalian akan ibu berikan teks seperti ini. Dalam satu kelompok ada 2 teks supaya bacanya tidak berebut ya, supaya lebih cepat juga. Dibaca di dalam hati supaya tidak mengganggu teman kalian saat membacanya. Silahkan baca, cermati isinya, dan isi secara berkelompok tentang tokoh dan penjelasannya. Terima kasih anak-anak telah selesai mengerjakan tepat waktu untuk kegiatan diskusi dalam lembar kerja peserta didik mengenai cerita fiksi Lutung Kasarung. Nah, selanjutnya kegiatan memaparkan materi yang akan dimulai dari kelompok 1. Silahkan perwakilan kelompok 1. Mau siapa? Bunga? Ya, silahkan Bunga memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Apakah kelompok lain ada yang berbeda dengan kelompok 1? Siapa tokoh utama protagonis yang kalian tulis? Ya benar, tokoh utama protagonisnya ada Purbasari ya. Lalu tokoh utama antagonis yang kalian tulis apakah ada yang berbeda? Ya benar, tokohnya adalah Purbararang ya, Putri Purbararang. Terima kasih sudah sama semua ya. Lalu untuk tokoh tambahan, nah tokoh tambahan pendukung protagonis, apakah ada yang berbeda? Oh iya, silakan. Kelompok 4 apa yang berbeda? Oh benar ya, di kelompok 4 menuliskan Sunan Ambu atau ibunya Lutung Kasarung sebagai tokoh tambahan protagonis. Jadi tokoh tambahan protagonisnya ada Pangeran Guruminda atau Lutung Kasarung yang berasal dari Kayangan. Lalu ada Sunan Ambu adalah ibu dari Lutung Kasarung ya. Lalu ada Uwak Batara, yaitu penasihat kerajaan yang diam-diam melindungi Purbasari dari perintah jahat kakaknya. Selanjutnya ada tokoh tambahan antagonis. Apakah ada yang berbeda dengan kelompok 1? Siapa? Oh iya, kelompok 5 ada yang berbeda? Oh sayang sekali, telah melewatkan tokoh nenek sihir ya. Ya, dari tokoh tambahan antagonis itu ada nenek sihir. Jadi tokoh tambahannya tuh ada Indrajaya dan nenek sihir yang memberikan ramuan kepada Purbararang untuk untuk menjahati adiknya. Nah, di sini juga ada tokoh tambahan lainnya. Tokoh tambahan lainnya yaitu Prabu Tapa Agung, adalah ayah dari Purbasari dan Purbararang. Untuk penjelasannya apakah sudah sama semuanya? Baik, terima kasih sudah sama ya. Selanjutnya untuk lebih memahami untuk mengecek pemahaman kalian mengenai tokoh-tokoh dan penokohan yang ada dalam teks cerita fiksi barusan, mari kita kerjakan post test terlebih dahulu ya. Kerjakan mandiri, silahkan. Pertanyaannya ini. Terima kasih kalian telah mengerjakan post test dalam waktu yang telah ditentukan, dan hasilnya semuanya alhamdulillah bagus-bagus ya. Untuk mendalami pemahaman hari ini, Ibu minta kalian untuk menuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam suatu cerita yang kalian tonton atau kalian baca di rumah ya. Jangan lupa tuliskan judul ceritanya apa, tokoh utamanya siapa saja, tokoh tambahannya siapa, dan penjelasannya. Terima kasih. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada Rudi. Silakan Rudi memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih semuanya. Ibu mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.